Riwayat Ibnu Abbas mengatakan raddallahu ila jaddihi biyadi aduwi. Sungguh Allah telah mengembalikan Muhammad kepada kakeknya melalui tangan musuhnya Nabi Muhammad. Katanya Ibnu Abbas, ini hadis Ibnu Abbas. Raddallahu ila Abdul Muttalib biyadi aduwi. Allah mengembalikan Nabi Muhammad kepada kakeknya melalui tangan musuhnya, yaitu Abu Jahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmu sholihat wa bi dzikri sholaya tanazzal rahmat wa barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabihi al-anjumi zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil qubur wa ala alihi wa sallim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan wajhikal karim wa marzuqna fahman nabiyyin wa ilamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika man nawwardal arda bi nuri syamsika. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih lana wa qurrabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa sahbihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rasulullah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam jami'al hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa wajadaka ailan fa'ana wa wajada lan nemu sapa rabbuka ka ing sira ailan hale fakir ai fakiron fa'ana nuli nyugiaken sapa rabbuka ai agna tegese nyugiaken sapa rabbuka ka ing sira Muhammad bima kelawan rizki qana'a kang nerimaken sapa qana'a kang nerimaken sapa rabbuka ka ing sira bi kelawan ma minal ghanimati bayane harta jarahan rampasan perang wa ghairi lan sakliyane ghanimah. Wabil hadis selain ku tetep dalam siji hadis utawi dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laisal ghina an kasratil ardi walakin al ghina ghinan nafsi. Laisa ora ono al ghina apa sugi an kasratil ardi iku rono akeh bondo walakin al ghina tetapi ni sugi ghinan nafsi iku sugi ati. Fa amal yatima maka anapun ing anak yatim fala takhar maka ojo nyereng sira bi akhdi mali kelawan ngerampas hartane yatim aw iri dalika utawa saliyane akhdi mali. Wa amasaila anapun ing wong kang ngemis wong kang jaluk-jaluk fala tanhar maka ojo bentak sira tazjar tegese nyegah sira ing sa'il li fakrihi krana fakire sa'il. Wa amma lan anapun binikmati rabbika kelawan nikmati pangeran sira alaika ing ngatasi sira binubuwati kelawan dadi nabi wa wirialan sakliyane nubuwah fahadis moko nyeritakaken sira ae tegese akhbir ngabaraken sira wa hudifa lan den buang dhamiru apa dhamire Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil af'al ing dalam sebagiane pira-pira fi'il riayatan karena ngrasa lil fawasili maring pira-pira akhire ayat. Wajadaka dhallan fahada. Kita melanjutkan surat Wadduha yang masih belum tuntas keterangannya. Allah menumpukanmu dalam keadaan dhallan tersesat di jalan, hilang, tersesat yang maknanya hilang. Fahada lalu Allah tunjukkan orang-orang sehingga menemukanmu Muhammad. Ini maksud ayat ini. Ada sebagian ulama tafsir yang mentafsirkan yang dimaksud dolan pada
Kila dikatakan inna Halimah lima qadot haqqar rado'ah, lamma qadot haqqar rado'ah. Dulu pada saat Nabi Muhammad SAW disusui oleh Siti Halimah Sa'diyah, ketika kontraannya jadi ibu susu sudah tuntas, karena usia Nabi sudah 2 tahun. Tuntasnya, sempurnanya orang nyusui anak kecil itu ya 2 tahun. Haulaini kamilaini wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. Ibu susu itu kalau ingin menyempurnakan waktu menyusui biar anaknya itu sehat, itu maksimalnya 2 tahun sempurna, tidak boleh lebih. Kalau lebih biasanya doyan sampai gedenya. Seperti Misbah ini lebih dari 2 tahun. Jadi mengantisipasi ketika hampir 2 tahun segera disape, segera dipisah dari air susu ibu. Karena waktu maksimal kalau bahasa Al-Quran haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna. Pada saat usia Nabi sudah mendekati 2 tahun sempurna, yang jelas tanggung jawab Halimah Sa'diyah sebagai ibu susunya sudah selesai. Ketika sudah selesai, ja'at bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litaruddahu ala Abdul Muttalib. Halimah Sa'diyah ingin mengembalikan Nabi Muhammad SAW kepada kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Ketika usianya Nabi sudah 2 tahun, sudah selesai hak asuh nyusui, nyewa nyusunya, baru dibalikan kepada kakeknya Abdul Muttalib. Di pertengahan perjalanan Halimah Sa'diyah mau mengembalikan Nabi sambil gendong Rasulullah ya. Nabi usia 2 tahun sambil digendong, sambil dituntun kalau capek. Di tengah perjalanan Halimah Sa'diyah wasami'at inda babi Makkah, sampai di pintu masuk kota Mekah. Pada saat Halimah Sa'diyah menggendong Rasulullah sampai di pintu kota masuk Mekah, masuk kota Mekah, tiba-tiba Halimah Sa'diyah mendengar suara tapi tidak ketemu orangnya siapa yang ngomong. Suaranya apa? Berbunyi apa? Hani'an laki ya babha Makkah. Beruntung sekali engkau wahai perempuan. Beruntung sekali, enak sekali, barokah sekali kamu. Bisa nyusui manusia paling sempurna. Ya babha Makkah. Al yauma yaruddullahu ilaiki an-nura wal baha'a wal jamala. Di hari ini Allah datangkan kepadamu cahaya, keindahan, kemegahan kepadamu karena barokah nyusui anak yang luar biasa. Tapi tidak ketemu siapa yang ngomong toleh Halimah Sa'diyah ini. Siapa yang ngomongnya? Dicari-cari di kanan, di kiri, di belakang, di depan, tidak ada orang, tapi ada suara. Suaranya kayak gitu, memuji Halimah Sa'diyah. Karena sudah rela merelakan air susunya asinya untuk Sayyidil Basar, manusia sempurna. Qala, pada saat Halimah Sa'diyah ini kebingungan, fawadatuhu li usliha sya'ni fasami'tu hiddatan syadidatan faltafattu falam arahu. Setelah itu karena aku kebingungan pada saat menggendong Muhammad SAW, aku kebingungan ini orang-orang yang ngomong ini siapa ini. Akhirnya Muhammad saya taruh. Setelah saya taruh, tidak saya gendong, saya letakkan, saya mendengar suara kayak ketebok gitu. Suara kayak ada sesuatu yang jatuh, yang kenceng, bruk. Dia bingung. Pasami itu hiddatan syiddah. Dia mendengarkan suara kayak ada sesuatu yang jatuh, bruk. Sambil mencari-cari. Pada saat itulah fakultu. Pada saat itu Rasulullah SAW menghilang. Pada saat Nabi Muhammad SAW diletakkan, tidak digendong, ada sesuatu kayak suara jatuh gitu. Kemudian Nabi Muhammad SAW menghilang. Padahal ditaruh di pinggirnya. Karena Halimah mencari suara yang tidak ketemu itu. Rasulullah SAW menghilang. Akhirnya dia teriak-teriak. Fakultu, aku berkata, katanya Halimah, ya ma'syaran nas aina sobi.
wahai orang-orang Quraisy Mekah, apakah kalian melihat anak kecil yang saya taruh di sini tadi? Ada yang tahu kemana Muhammad? Saya ini disuruh nyusui dia, kok saya hilangkan. Bingung Halimah Sa'diyah sambil nangis. Ya keteteran namanya, dititipi anaknya orang dihilangkan kan, bingung perasaannya. Mana ya ma'syarun nas, aina sobi? Ada yang kelihatan Muhammad? Siapa yang bawa? Baru saya taruh sebentar, tidak lama itu, tidak 1 detik mungkin, 1 detik tiba-tiba hilang. Itu yang dimaksud wajadaka dhalan fada. Hilang, artinya dhalan artinya hilang. Nabi pernah hilang, lalu Allah kasih tahu orang-orang, dikasih petunjuk menemukan Nabi. Itu yang dimaksud wajadaka dhalan fada. Lanjut cerita Halimah Sa'diyah, belum selesai. Faqalu, lalu orang-orang banyak bilang, lam naro syai'an, kami tidak melihat anak kecil sama sekali. Akhirnya fasohat, Halimah Sa'diyah teriak, menjerit, bengok. Teriakannya apa? Wah Muhammad, Muhammad sayangku, Muhammad anak sayangku, anak kecilku, mana kamu? Kemana kamu nak? Dicari-cari. Wah Muhammad, sambil teriak-teriak gitu Halimah Sa'diyah. Fa'idzan syaikhun fanin yatawakka'u ala asahu. Setelah Halimah Sa'diyah teriak mencari Nabi Muhammad, memanggil nama Wah Muhammad, ada kakek-kakek tua renta. Dia bilang, perempuan, sambil megang tongkatnya. Kakek-kakek itu, perempuan cari anaknya ya. Iya, pengen ketemu kamu. Iya, saya pengen ketemu kayaknya. Idhabi ila sonamil a'dham. Kamu datang ke itu, ke berhala yang paling gede, yang paling besar itu. Minta ke berhala yang paling besar itu. Doa di situ. Faqalu lam fa in syaa ayyaruddahu ilaiki fa'ala. Kalau memang engkau pingin anak kamu balik, ya lakukan. Kamu diam di berhala yang paling gede. Akhirnya ditemani sama kakek-kakek itu. Tsumma tafa syekh bisonam wa qabbala ra'sahu. Si kakek-kakek itu kemudian tawaf mengelilingi berhala. Mengelilingi berhala yang dia sembah. Dan mencium kepala berhala itu, berhala yang paling gede yang ada di pinggir Ka'bah. Waqala, lantas kakek itu bilang, ya Rabbi, wahai Tuhanku, lam tazal minnatuka ala Quraisyin. Engkau selalu menganugerahkan anugerah besar, kenikmatan besar untuk orang Quraisy. Wahadi Sa'diyah, wanita ini, Sa'diyah ini, Halimah Sa'diyah ini, kama taz'umu, sebagaimana yang kau duga, anna benahu qad dhalla, anaknya sedang hilang. Anaknya telah hilang. Bantulah wahai Tuhanku, sambil ngomong ke berhala itu, si kakek-kakek itu. Faruddahu in syi'ta, kalau memang engkau Tuhanku, kalau memang engkau sanggup, kembalikan kepadaku, kembalikan Muhammad itu kepadanya, katanya si kakek itu. Fangkabba ala wajhi wa tasaqqatatil asnan. Setelah itu tiba-tiba keajaibannya luar biasa ya. Tiba-tiba kakek itu jungkel, tiba-tiba wajahnya itu langsung jatuh, kakek itu tongkatnya langsung keprosot gini, langsung jatuh jungkel, dan semua berhala yang di sekitar Ka'bah roboh semua. Setelah bilang kayak gitu, wahai Tuhanku, kembalikan Muhammad kepadaku, ini anaknya Halimah Sa'diyah ini hilang, kembalikan anaknya. Setelah itu tiba-tiba dia, kakek itu jatuh, langsung wajahnya nyosok, ibarat katanya orang Jawa nyosok ya, nyosor berhala itu. Akhirnya berhala, semua berhala yang gede yang kecil roboh semua. Setelah itu Halimah Sa'diyah protes kepada kakek-kakek itu. Waqalat Halimah bilang kepada kakek, ilaika anna ayyuha syekh fahalakuna ala yadi Muhammadin. Mana katanya kamu bisa mendatangkan anakku, malah kamu sendiri yang celaka. Kerusakanmu di atas tangan Muhammad, katanya Halimah Sa'diyah.
Fa'alqa syekh asahu warta'ada. Akhirnya kakek tua itu membuang tongkatnya dan dia ketakutan lari setelah dibentak oleh Halimah Sa'diyah. Wa qala sambil mengatakan gini, inna wahai Halimah, inna libniki rabban la yudayyihu fatlubihi ala mahlin. Wahai Halimah, sesungguhnya anakmu yang bernama Muhammad itu ternyata dia mempunyai Tuhan sendiri, mempunyai Tuhan sendiri yang merawat dia. Bukan urusan saya ini. Muhammad itu anak ajaib. Dia punya Tuhan sendiri yang selain Tuhan yang aku yakini. Sudah, kamu cari pelan-pelan, insya Allah ketemu. Nanti ketemu sendiri. Katanya kakek sambil lari, dia ketakutan. Baru kali ini saya mendoakan orang saya celaka apa sih ini, katanya kakek itu. Fan hasyarat Quraisy ila Abdul Muthalib, karena dicari-cari tidak ketemu-ketemu. Emangnya anaknya siapa itu Halimah? Orang-orang banyak yang tanya. Ini sesungguhnya cucunya Abdul Muthalib. Oh, cucunya Abdul Muthalib. Akhirnya semua orang berkumpul berbondong-bondong datang menemui Abdul Muthalib bin Hashim, kakeknya Nabi. Wa talabuhu fi jami'i Makkah. Semua orang membantu Abdul Muthalib mencari Rasulullah SAW di seluruh penjuru kota Mekah yang sedang hilang itu. Falam yajiduhu, tapi sayang semua orang tidak menemukan Nabi. Tidak ada yang bisa menemukan Nabi. Karena tidak ada yang bisa menemukan Nabi Muhammad SAW, akhirnya fatofa Abdul Muthalib bil Ka'bah sab'an wa tadarra'a ila Allahi ayyaruddahu. Akhirnya kakeknya Nabi tawaf memuteri Ka'bah 7 kali. Ini menjadi bukti kalau Abdul Muthalib nyembah Allah. Jadi ajaran tawaf itu bukan ajaran Nabi Muhammad, tapi ajaran Nabi Ibrahim datuknya. Buktinya kakeknya Nabi ini tawaf di Ka'bah 7 kali. Setelah itu berdoa kepada Allah di Ka'bah itu agar Nabi dikembalikan. Setelah berdoa, fasami umunadiyan yunadi minas sama. Setelah berdoa di Ka'bah, tiba-tiba ada suara dari langit yang suaranya itu kenceng dan semua orang Quraisy dengar. Ada suara dari langit. Apa suaranya? Suaranya gini, ma'asyiron nas la tadajjul fa inna li Muhammadin rabban la yakhdulhu wa la yudayyi'uhu fa inna Muhammadan biwadi Thumama inda syajaratis samar. Wahai manusia, ada suara yang dari langit, semua orang Mekah dengar. Semua orang Mekah dengar. Wahai orang kafir Quraisy, wahai orang Quraisy, wahai manusia, kalian jangan berisik, kalian jangan bingung, karena sesungguhnya Muhammad mempunyai Tuhan yang tidak pernah menghinakan dia. Sesungguhnya Muhammad mempunyai Tuhan yang tidak pernah menyia-nyiakan dia, yang tidak pernah meninggalkan dia. Sesungguhnya Muhammad berada di bawah pepohonan samar, tempatnya ada di jurang Sumamah. Cari di situ, Muhammad ada di situ. Itu suara dari langit itu. Setelah Abdul Muthalib tawaf di Ka'bah 7 kali dan berdoa kepada Allah, tiba-tiba langsung ada suara itu dan seluruh orang Mekah dengar, termasuk Abu Jahal. Termasuk Abu Jahal dengar. Sudah menyaksikan sebelum ngaku jadi nabi, sudah menyaksikan keajaiban sering. Akhirnya setelah lanjut dicari benar, fasaro Abdul Muthalib huwa wa Waraqah bin Naufal. Akhirnya Abdul Muthalib ditemani teman akrabnya yang bernama Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini pamannya Siti Khadijah. Dia termasuk ulama yang ngerti tentang ajaran Taurat dan Injil, hafal kitab ini. Abdul Muthalib dan Waraqah bin Naufal mencari ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh suara yang dari langit itu, bahwasanya Muhammad ada di sebuah jurang namanya jurang Sumamah. Dia ada di bawah pohon samar. Cari situ, Muhammad sedang main-main di situ. Hanya dicari beneran Abdul Muthalib dan Waraqah bin Naufal yang mencari. Faidan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qaimun tahta sajaratin yal abil aqsan wa bil waraq. Beneran
Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW main-main, bermain-main tangkainya pepohonan itu, dedaunannya dibuat mainan. Dia tidak nangis, main-mainan sendiri. Oh, itu Muhammad, ada beneran di bawah pohon-pohon. Ini rantingnya dibuat mainan. Usia 2 tahun. Tapi dalam riwayat lain dijelaskan, mazala Abdul Muthalib yuradidul baita hatta atahu Abu Jahal ala naqatin wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi. Menurut versi yang kedua, kalau versi yang pertama yang menemukan Nabi Muhammad di bawah pohon samar itu adalah Abdul Muthalib dan Waraqah bin Naufal. Tapi menurut versi yang kedua, tidak henti-hentinya Abdul Muthalib berdoa di Ka'bah memohon agar Nabi Muhammad SAW ditemukan, dikembalikan, sampai datang Abu Jahal, Amr bin Hisham yang menggendong Rasulullah, yang membawa Rasulullah ke hadapan Abdul Muthalib. Tadi yang menemukan Nabi Muhammad adalah Abu Jahal, bukan Abdul Muthalib dan bukan Waraqah bin Naufal. Ini versi yang kedua. Pada saat Abu Jahal menggendong Nabi Muhammad SAW yang masih kecil usia 2 tahun, dibawa ke hadapan Abdul Muthalib, Abu Jahal bilang gini kepada Abdul Muthalib, teman akrabnya, ala tadri ma jara min ibnika, wahai Abdul Muthalib, apakah kau paham apa yang terjadi kepada anakmu? Memang adatnya orang Arab bilang cucu itu, kata-kata ibnun ini bisa anak, bisa cucu. Kalau kata-kata abun bisa bapak, bisa paman. Gitu. Memang biasa lumrah kayak gitu di Arab itu. Ini Abu Jahal ngomong gitu. Ala taro majar mini benika, wahai Abdul Muthalib, ngerti nggak kamu apa yang terjadi kepada cucumu Muhammad? Abdul Muthalib ditanya gitu sama Abu Jahal. Akhirnya Abdul Muthalib menjawab, Walimah, emang kenapa cucuku? Memang ada apa wahai Abu Jahal? Cucuku kenapa? Kok bisa kamu menemukanmu di mana? Nemu di di jurang Sumama. Saya lihat dia main-main di bawah pohon samar. Katanya Abu Jahal. Itu saya gendong, saya bawa kemari ke hadapanmu. Faqala, Abu Jahal cerita, anak kamu ini mempunyai cucu kamu mempunyai kelebihan. Ada hal yang aneh dalam dirinya. Emang kenapa cucu saya? Ini anak tunako arkabtu kholfi fa'abat annako antakum falamma arkabtuhu amami qamatin nako. Cucu kamu ini ajaib, termasuk bayi ajaib. Aneh memang. Pada saat aku menemukan cucumu, lalu aku gendong. Untaku saya suruh berdiri, tidak mau. Ketika cucumu saya taruh di belakangku, saya gonceng, tidak mau berdiri. Saya suruh berdiri, tidak mau. Saya suruh jalan, untaku tidak mau. Ketika Muhammad saya taruh di pantatku, saya taruh di belakangku. Katanya Abu Jahal cerita ke Abdul Muthalib, saya suruh, ayo berdiri, ayo jalan, tidak mau untanya. Ketika Nabi Muhammad dipantati oleh Abu Jahal, digonceng, namanya orang goncengan naik ontai. Lalu Nabi Muhammad SAW ini ditaruh di depan. Tapi pada saat cucu ini saya taruh di depanku, untaku itu tanpa saya suruh berdiri sendiri, jalan sendiri. Terus saya taruh di belakang lagi, dia duduk lagi, unta itu tidak mau jalan. Saya taruh di depanku lagi, dia berdiri lagi dan jalan. Saya taruh di belakang lagi, duduk lagi unta saya, tidak mau jalan. Saya taruh di depan lagi, baru mau jalan. Aneh cucu kamu ini, katanya Abu Jahal. Jadi Abu Jahal menyaksikan keajaiban aneh dalam diri Nabi itu bukan 1 kali 2 kali. Sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi usia 40, mulai bayi pun Abu Jahal geleng-geleng kepala. Sering, anak ini anak ajaib, anak aneh. Itu karena Abu Jahal gengsi. Ketika Nabi besar ngaku jadi Nabi, Abu Jahal gengsi, yuk arek kapan kone? Dulu kecilnya bayinya sering saya gendong-gendong, sekarang gede ngaku jadi Nabi. Hanya itu. Dari sini, dari cerita Abu Jahal dapat kita tarik ya,
kita tarik kesimpulan bahwasanya jaga adab kepada Rasulullah itu sangat penting. Dan ketika kita maulid itu yang sopan, seolah-olah Nabi ada di depan kita, bukan Nabi ada di belakang kita. Kalau Nabi kita pantati ya tidak sopan. Kalau seorang kafir saja diajari adab sama Allah secara tidak langsung. Kalau Nabi digonceng, kita pun kayak gitu. Makanya diantara yurisul faqra itu al-masyu amama syekh, jalan di depan orang tua ini usianya 40 berarti ke atas, itu dapat menyebabkan fakir. Kalau kita berjalan di depan orang yang tua, kalau tidak diizini oleh orang tua, ini fakir. Makanya Sayyidina Ali tidak mau nyalep orang tua yang jalan menuju tempat sholat kayak gitu, karena dapat menyebabkan fakir. Itu adab namanya. Bahkan riwayat Ibnu Abbas mengatakan raddahullahu ila jaddihi biyadi aduwi. Sungguh Allah telah mengembalikan Muhammad kepada kakeknya melalui tangan musuhnya Nabi Muhammad. Katanya Ibnu Abbas, ini hadis Ibnu Abbas. Raddahullahu ila Abdul Muttalib biyadi aduwi. Allah mengembalikan Nabi Muhammad kepada kakeknya melalui tangan musuhnya, yaitu Abu Jahal. Kama fa'ala bi Musa alaihissalam hina hafidhahu Fir'aun, sebagaimana yang terjadi pada diri Nabi Musa, mulai bayi, mulai kecil dirawat oleh Fir'aun, gede-gedenya jadi musuh. Kayak gitu. Ada yang mengatakan yang dimaksud dolan fahada, suatu saat Nabi Muhammad SAW keluar bersama pamannya yang bernama Abu Thalib di dalam rombongan yang di situ ada Maisarah, budaknya Siti Khadijah. Fabainama huwa raqibun dzata lailatin mudlimatin naqatan. Suatu saat Nabi mengendari unta di malam hari yang petang, faja'a iblis fa akhadha bi zimamin naqa fa adala bi anit tariq. Lalu datanglah iblis untuk menyesatkan jalan Nabi sehingga untanya itu berot menyimpang dari jalan yang benar, untanya yang dikendari. Faja'a Jibril, lantas malaikat Jibril datang mengusir iblis dan membetulkan jalannya Nabi menuju Syam itu pada saat berdagang. Wa nafakha iflik nafkhatan wa qa'amina ila ardil habasya wa raddahu ilal qafilah. Akhirnya iblis ditiup oleh malaikat Jibril, diusir sampai ke tanah Habasyah, Ethiopia, Benin, Afrika. Dari Syam, Palestina diusir, ditiup sampai terpelanting ke Ethiopia, benua Afrika. Itu yang dimaksud pengertian tafsir yang paling terakhir dari ayat wajadaka dhalan fahada. Kita lanjut. Wajadaka ailan fa'aghna. Nabi dulu fakir, lalu Allah bikin kaya dengan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Nabi ketika Nabi masih belum jadi Nabi diperkaya bimali Khadijah wa tarbiyati Abi Thalib. Diperkaya dengan hartanya Siti Khadijah dan pendidikan dari Abu Thalib. Ketika Abu Thalib wafat, Siti Khadijah wafat, aunau bimali Abi Bakrin as-Siddiq. Nabi dikayakan dengan hartanya Abu Bakar as-Siddiq. Jadi kata-kata wajadaka ailan fa'aghna. Nabi dulu fakir, lalu Allah bikin kaya. Yang dulu fakir dibikin kaya dengan harta rampasan perang, yang dulu fakir dibikin kaya dengan hartanya Siti Khadijah dan bantuannya Abu Thalib. Setelah Siti Khadijah dan Abu Thalib wafat, baru diperkaya oleh Allah dengan hartanya Abu Bakar Siddiq. Falamma ikhtalla dzalika amaru bil jihad. Ketika hartanya Abu Bakar Siddiq sudah habis, baru Allah memerintahkan Nabi berperang, sehingga wa'aunahu bil ghanaim, menjara banyak harta rampasan perang. Sebagaimana ada riwayat hadis, ju'ila rizki tahta dhilli sayfi wa rumhi. Rizkiku, katanya Nabi, Allah letakkan di dalam bayangan pedangku dan tombakku. Ju'ila rizki tahta dhilli sayfi wa rumhi. Ketika semuanya tiada, Abu Jahal, Abu Thalib,
Abu Bakar Siddiq, Siti Khadijah, perang tidak perang. Allah bikin kaya Nabi bi'anatil ansor hinal hijrah, dengan bantuan orang sahabat Ansor pada saat hijrah ke Madinah. Tapi dari sini pernah disampaikan oleh Nabi, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghina nafsi. Bukanlah kaya yang sebenarnya ketika banyak materi, banyaknya harta benda yang dikumpulkan, tapi kaya yang sebenarnya adalah ketika hati yang kaya. Hati yang kaya adalah hati yang merasa cukup dengan semua pemberian Allah meskipun sedikit. Itu namanya hati yang kaya. Hati sing sugih itu hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Orang yang kaya yang sebenarnya bukanlah kaya harta, tapi kaya yang sebenarnya adalah ketika hati yang kaya, merasa cukup, diberi berapa saja sama Allah cukup, tidak usah WA minta. Fa amal yatima fala takhar. Kalau ada anak yatim jangan dikuasai hartanya, tapi kamu yang mengasuh, yang mengatur keuangannya, jangan dimakan. Wa amma sa'ila fala tanhar. Kalau ada orang pengemis jangan kau bentak-bentak. Kalau tidak mau ngasih ya minta maaf. Wa amma bi nikmati rabbika hadis. Kalau dapat kenikmatan ceritakan. Ya, makanya Nabi setelah dapat kenikmatan berupa wahyu, dilantik menjadi nabi, ya diceritakan, saya ini nabinya Allah. Kayak gitu. Orang yang diangkat jadi wali kan dapat kenikmatan. Diceritakan, misal tahu dapat isyarat, mimpi atau malaikat datang, disampaikan sebagai tahadus binikmah, bukan menyombongkan diri. Kamu mimpi nabi pun ya ceritakan sebagai tahadus binikmah, bukan menyombongkan diri. Kalau sudah kita tahadus binikmah, menceritakan nikmat yang Allah berikan kepadamu, berarti otomatis kamu sudah syukur. Ketika kamu tidak mau cerita, berarti kamu tidak terima kasih kepada Allah. Sebagai bukti kamu syukur kepada Allah, terima kasih, matur suwun kepada Allah, kalau dapat kenikmatan kamu ceritakan sebagai lambang syukurmu. Itu amin. Mimpi nabi atau dapat rezeki, kamu ceritakan biar dianggap sebagai orang yang mensyukuri nikmat. Amma bi nikmati rabbika hadis. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa athara an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin bi fadli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.